BBRI kemarin koreksi lagi cukup dalam 2,51%, dan harga ini setidaknya untuk setahun terakhir sudah ada di harga terendahnya. Apakah ini sudah ada di harga terendah untuk kemudian BBRI akan mulai rebound? Ya tentu hal itu tidak dapat dipastikan karena ada beberapa sentimen juga yang mempengaruhi hal ini. Tentu permasalahannya juga berkaitan dengan saat ini BBRI sementara sedang menjalani tahap di mana kualitas aset mikro memburuk sebagai imbas dari ekonomi makro. Permasalahan makro memang memerlukan waktu untuk diselesaikan sepenuhnya, namun tentu ada perbaikan-perbaikan dan prosesnya itu telah dimulai, dan kita juga bisa melihat bahwa dipengaruhi juga dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif bagus, bahkan mencapai atau melebihi dari estimasi yang ada. Nah tentu ini akan menjadi suatu hal yang bagus, berdampak bagus juga termasuk kepada BBRI, di mana untuk pelemahan kualitas aset mikronya pastilah akan membaik. Nah situasi inilah yang kemudian memaksa harga saham BBRI rally cukup tinggi sejak bulan November sampai dengan bulan Maret 2024 ini, tentunya membuat akhirnya ketika para big money melihat ada situasi yang buruk di BBRI, justru ini dimanfaatkan sebagai momen untuk mereka take profit, dan kita tahu bersama bahwa outflow asing untuk BBRI itu terbilang sangat besar dan membuat ya harga sahamnya terus mengalami penurunan. Maka untuk memastikan apakah di harga sekarang ini sudah ada di harga terendah, ya tentu kita tidak bisa langsung memastikannya. Namun bagi kita yang berinvestasi sebagai seorang investor fundamentalis yang tentunya memperhatikan fundamental dari suatu saham sebelum kita membeli, ya tentu saatnya untuk kita evaluasi, saatnya untuk kita analisa lebih dalam lagi saham BBRI ini, dan kita tentukan apakah di harga sekarang ini sudah tergolong murah atau tidak. Jika sudah melalui analisa dan kita berpikir sudah tergolong murah, kan prinsipnya begini, kita cari harga wajarnya, kemudian kita pastikan juga dia terdiskon. Maka ketika dia sudah terdiskon, oke, kalaupun dia lanjut penurunannya, maka kita tetap yakin bahwa dengan harga yang kita beli itu sudah terdiskon, maka kita yakin di waktu yang akan datang, entahkah 1 tahun, 2 tahun, dia bahkan bukan saja sampai di harga pembelian kita, tetapi dia bahkan akan naik lebih tinggi lagi karena sudah terdiskon di harga kita membeli. Kenapa begitu banyak orang akhirnya ragu dengan apa yang mereka beli walaupun sebenarnya sudah di harga terdiskon? Ya karena mereka tidak punya suatu pegangan yang kuat. Mereka hanya membeli berdasarkan karena harganya lagi turun, bukan pada fundamentalnya. Hingga ketika pun dia masih mengalami koreksi, yaitu yang membuat mereka akhirnya sampai memilih bahkan sampai cut loss karena tidak tahan dengan penurunan harga yang terjadi. Ya tentu untuk beberapa waktu terakhir ini, ya 1-2 minggu terakhir ini, bahkan 1 bulan terakhir ini, untuk mereka yang berusaha melawan market, untuk mereka yang trading singkat di BBRI pasti banyak mengalami kerugian ya. Pada saat dimana BBRI coba naik, tapi hanya kemudian turun lagi dan terus turun, naik lagi, turun lagi. Untuk mereka yang memasang standar terlalu tinggi karena hanya melihat penurunan harga saham, ya biasanya juga mereka yang membeli saham BBRI hanya untuk trading, seringkali juga memasang stop loss. Ya tentulah stop lossnya terjemput. Bahkan coba kita lihat untuk hari kemarin ya, membeli di saat pembukaan ini, ya bisa lihat ya terus turun terus, bahkan di penutupan dia turun cukup dalam, lalu membuat di hari kemarin perdagangan terakhir BBRI koreksi 2,51%. Nah tentu banyak yang akhirnya batasan-batasan stop loss mereka ya terlewati sehingga ya harus terjual. Nah maka penting untuk kita belajar berinvestasi, sekalipun mungkin kita ya oke, sempat membeli bahkan di harga 4.800, 4.900, tapi kan di saat kita membeli itu kita sudah analisa bahwa
diskonnya. Setelah ke depan dia akan melampaui 4.900 itu. Hanya tinggal bagaimana kita bersabar selesai dulu sentimen-sentimen negatifnya, termasuk juga kita tahu bahwa untuk sekarang ini ya BBRI merencanakan atau bahkan mungkin sedang melakukan buyback. Nah, kalau BBRI melakukan buyback, tentu ya bagi asing ya kesempatan mereka untuk jualan terus, karena ada yang menampung cukup besar. Dan bagi BBRI sendiri ya tentu ini kesempatan buyback di harga yang murah. Nah, kalau kembali ke topik apakah harga sekarang ini sudah cukup murah, ya kita memang belum bisa memastikan melewati sentimen-sentimen yang ada. Tetapi kembali lagi secara kinerja, sekalipun memang dari segi kredit mikro yang menjadi andalan BBRI dalam penyaluran pinjamannya, yang kita tahu bahkan mungkin sekitar 50% atau lebih 50% itu total kredit dari BBRI disalurkan di mikro. Ya ini yang memang sedang bermasalah. Tapi ketika kita lihat bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi dari Indonesia itu tetap bagus, bahkan melampaui estimasi, ya kita pasti bisa menjadikan itu sebagai alasan juga untuk menilai ke depan BBRI ini akan seperti apa. Tentu ini BBRI akan ya bisa kembali membaiklah, hanya memang ya butuh waktu. Bisa 1, 2, 3 kuartal lah. Kalau sudah bilang kuartal kan 1 kuartal 3 bulan, berarti kalau kita estimasikan 3 kuartal kemudian dia baru membaik, ya 3 kuartal 9 bulan, ya 9 bulan ke depan. Nah itu kan kembali ke tujuan investasi bulan Desember, bahkan sampai di bulan Maret berikutnya juga kemarin, kemudian dia naik lagi dan dia capai lagi all time naiknya di 6.400